Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini bersama saya, Sumantri S. Nah, jadi di kesempatan kali ini, saya mau sharing tutorial di Django, masih di seputaran playlist simple apps, yaitu tentang filter kategori dan artikel terkait. Ya, oke, tanpa membuang waktu, kita langsung aja menuju ke pembahasannya. Let's go! Nah, jadi begini teman-teman semuanya. Sebelum kita memulai atau melanjutkan projectnya, terlebih dahulu kita perhatikan tugas kita yang untuk hari ini yaitu apa ya, yang harus dikerjakan gitu ya. Dan ini adalah peruntutan beberapa banyak tugas ya, dan minggu lalu kita sudah menyelesaikan tugas 5 yaitu list view dan article details, dan ini statusnya sudah done. Dan ini ada beberapa tugas sampai 15 tugas. Mudah-mudahan tidak ada pengurangan atau penambahan gitu ya. Dan kalau toh memang ada perubahan nama yang ada di sini, kalian masih judul yang sangat sederhana, dan nanti akan saya buat sesuai dengan topiknya seperti apa. Tetapi intinya ya seperti ini berdasarkan dengan judulnya, gitu ya. Nah, hari ini itu kita akan membahas tentang tugas 6, yaitu filter kategori dan artikel terkait. Ya, jadi tugas ini kita akan menambahkan sebuah filter berdasarkan kategori dengan membuat serta menambahkan artikel terkait di aplikasi, gitu ya. Dan ini pengerjaannya, workingnya, pertama ya kita lakukan redesign tampilan daftar artikel atau blog dengan tampilan yang lebih smooth, gitu ya, dan lebih menarik gitu. Kemudian kita tambahkan sebuah link path pada URLs milik aplikasi blog yang tertuju ke halaman kategori HTML dan lain sebagainya. Nah, di sini itu untuk working yang ada di Notion, itu saya memang gambarkan secara garis besarnya, tetapi untuk yang secara terperinci itu saya jabarkan di sini, gitu ya. Jadi memang sudah ada langkah-langkahnya sampai di langkah yang terakhir, oke? Jadi memang ini yang secara detail ini. Dan kalau misalnya kita sebagai seorang web developer, khususnya software engineer, kita wajib untuk mendokumentasikan langkah apa saja yang harus kita kerjakan, gitu ya. Keren teman-teman semuanya. Oke, sekarang kita langsung aja ke text editor Visual Studio Code. Lihat di sini tentu projectnya sudah jalan gitu ya. Oke, dan ini sudah jadi, dan ini merupakan daftar artikelnya. Coba lihat di sini, dan ini detail artikelnya gitu. Dan ini sudah dynamic berdasarkan dengan judul artikelnya seperti apa. Oke, yang pertama adalah kalau kita lihat di sini tampilan artikelnya masih kurang menarik ya menurut saya, jadi kita coba redesign kembali gitu ya. Jadi nggak masalah, kita akan coba desain kembali sehingga tampilnya lebih smooth dan lebih menarik. Oke, ingat ini itu ada di halaman index ini ya. Oke, punyanya dari aplikasi blog. Oke, jadi kita kembali ke Visual Studio Code dan kita ke index dari template blog ya, template index HTML blog template dari blog yang ada di sini ya. Nah, kita scrolling ke atas dan lihat di sini ada pengulangan looping gitu ya untuk artikel. Jadi lihat untuk ini itu sebenarnya dibungkus menggunakan card ya. Yang ini sebenarnya dibungkus menggunakan card dari si Bootstrap itu sendiri. Berarti di dalam card ini itu pertama kita coba berikan shadow atau bayangan ya, dan coba kita lihat perubahannya seperti apa. Oke, lihat di sini sudah lebih ada menarik gitu ya. Sudah lebih tampak bahwa ini adalah sebuah artikel dengan jarak tertentu. Cuma yang jadi masalah, kalau misalkan kita cek di sini dan ini, itu memang presisi atau sama panjang sejajar ya. Cuma yang masalah yang ini nih, ini agak ke bawah. Ini kan kurang keren gitu ya. Oke, jadi kita coba selesaikan kesamaannya biar lebih presisi aja gitu. Nah, yang pertama adalah, karena ini masih di card, jadi kita tambahkan aja untuk height, kita jadikan full untuk 100 ya. Dan kita hilangkan height 50 untuk di image gitu. Biar image-nya itu tidak ngezoom berdasarkan dengan panjangnya dari card-nya. Kalau misalkan saya reload, tuh, ini sudah presisi sebenarnya ya. Cuman masalahnya, pagination-nya itu nempel dengan card yang pertama ada di sini gitu. Nah, jadi untuk pagination kita masukkan ke dalam properti atau atribut dari navigation, berarti di call MD dari si bentar. Kalau misalkan kita cek di sini untuk div, oke, jadi div ini milik dari si div row. Berarti di sini tuh kita masukkan margin bottom mungkin 4 aja ya, atau 5 gitu, biar agak ada sedikit jaraknya aja. Oke, kita munculkan kembali dan kita reload, pilih ini,
ke browser dan kita reload, oke, ini sudah ada jarak, oke? Keren. Nah, coba lihat di gambar dari masing-masing yang ada di sini, ini agak sedikit rounded gitu, dan ini itu agak tumpul gitu ya. Dan ini memang tidak sesuai, artinya tidak sama rata antara yang di atas dengan yang di bawah, oke? Nah, pertama, di sini, ini masih di bagian chord ya, berarti kita lakukan aja rounded gitu, kita jadikan semuanya sama-sama 4. Kalau misalkan saya reload, oke, di bawah sudah membentuk nih. Cuman masalahnya, gambarnya ini masih rounded ya. Ini opsional, tergantung teman-teman nanti bisa kasih rounded seperti ini, atau kita ratakan aja dengan chord yang ada di sini. Nah, cuman karena saya mau ratakan, biar lebih rapi gitu ya, berarti untuk di sini, rounded 4 yang sebelumnya punya si gambar, berarti kita jadikan aja rounded top sama dengan 4, gitu ya. Kenapa top? Karena ya di atas ini. Oke, lihat, dan di bawahnya ini sudah sejajar. Oke, teman-teman semuanya, gampang ya. Oke, jadi untuk redesign tampilannya sudah selesai, dan ini memang agak sedikit menarik gitu ya. Cuman kalau misalkan shadow-nya terlalu tebal, ya kita bisa menggunakan yang shadow SM. Oke, atau small. Kita reload. Oke, ini lebih sedikit menarik ya daripada yang tadi shadow-nya terlalu tebal. Oke, nah berarti selanjutnya adalah kita akan buat pilih kategori yang ada di sini. Jadi kalau misalkan saya pencet Python, maka dia akan menampilkan artikel berdasarkan kategori Python. Begitupun juga dengan Django. Nah, untuk kategori di sini itu sebenarnya ada 2 langkah. Yang pertama, kita harus membuat atau memfilter berdasarkan artikelnya terlebih dahulu. Dan kedua, baru kita lakukan menampilkan pilihan kategori yang ada di sini. Oke ya, teman-teman semuanya. Jadi untuk kategori yang pertama adalah kita coba buat filtering artikel berdasarkan kategori. Oke, jangan pusing dulu teman-teman. Nah, berarti kita ke URLs dari si blog ya yang ada di sini, dan kalau kita perhatikan URLs dari si blog itu hanya baru memiliki 2 path ya, yaitu detail dan index. Jadi di sini tuh bisa kita duplikat aja, dan di atasnya ini kita ganti aja menjadi kategori ya, dan slug input ini itu kita ganti jadi dengan kategori input, dan di kelas di file views.py ya .python itu kita buat sebuah method yang namanya berdasarkan dengan ini, yaitu kategori ya. Berarti kita ke views dari si blog, aplikasi blog, berarti kita tambahkan sebuah function namanya kategori, kita request di situ, kemudian kita return render request blog, dan kita namakan aja file kategori.html, dan ini kita konteks ya. Ini biar cepat aja, untuk konteks yang ada di detail saya copy dan pastikan aja di sini. Oke. Dan ini judulnya mungkin saya bisa buat seperti ini, artikel berdasarkan kategori. Udah, yang simple aja dan mudah dipahami. Kemudian kita lihat sudah menambahkan sebuah template kategori HTML. Jadi kita ke template dari si blog yang ada di sini. Oke, dan kita klik kanan, new file, buat file baru. Jadi untuk kategori HTML ini kita samakan aja dengan yang ada di index punya si blog ya, karena memang hanya menampilkan daftar artikel aja berdasarkan kategori. Oke, ini kita copy dan kita pastikan aja di sini. Oke, mantap teman-teman semuanya. Semudah itu coy, tinggal copy paste aja. Oke, ini belum bisa kita gunakan, jadi kita ke views dan ke function kategori. Nah, yang pertama di sini tuh kita buat satu buah variabel. Saya namakan aja sebagai kategories ya. Mungkin kategoris atau kategori artikel seperti itu, dan kita masukkan model artikel objects titik. Jadi di sini itu kita tidak menggunakan get apalagi all ya yang ada di sini, tetapi kita menggunakan filter. Ya, kenapa filter? Karena kita mau melakukan filtering kategori berdasarkan artikel berdasarkan kategori gitu ya. Apa ini filter di sini? Berarti di sini tuh kita masukkan fill kategoris ya. Bentar, bukan seperti ini. Kita masukkan fill kategoris yang ada di kelas artikel yang ini. Oke, masih ingat ya teman-teman semuanya? Underscore title. Underscore title itu maksudnya karena kategoris ini relasi dengan kategori, berarti kita ambil yang title yang ada di sini. Ya, itu begitu polanya di Django. Sama dengan
di sini tuh kita masukkan parameter dari si URL punya si blog. Apa itu? Yaitu kategori input yang ada di sini. Oke? Berarti kita pastikan aja di situ. Kemudian, di atas ini kita pastikan juga regular expression-nya atau parameter. Oke? Seperti itu. Gampang banget ya, teman-teman semuanya. Dan, kalau misalkan ini saya print terlebih dahulu berdasarkan kategori artikel, seperti itu. Kemudian saya kembali ke sini. Lalu, di sini kita masukkan aja kategori, misalkan Django ya, teman-teman semuanya. Jadi kategori itu sebenarnya ngambilnya dari URL path yang ada di sini. Tuh, jadi ini sudah pernah saya bahas juga. Silakan kalau misalkan teman-teman masih bingung, pelajari di tutorial Django 4.2 LTS. Di sana sudah ada. Ketika ini saya enter, lihat belum ada artikelnya. Tetapi ketika saya cek terminal yang ada di sini, lihat, maka dia akan memunculkan artikel namanya di kategori Django itu hanya ada satu, yaitu web framework. Seperti itu. Ya, artinya ini berhasil. Oke? Dan di sini, itu kita bisa buat sebuah variable object. Ini biar mudah aja, kita copy aja yang di atas, dan kita samakan aja, kita pasti di situ. Oke? Mungkin untuk printnya kita hapus aja. Nah, ini sudah ada variable object dari konteks. Lalu kita ke kategori.html, dan di dalam looping for article in article ini itu kita ganti ya, kita hapus dan pastikan dari si variable object konteks yang ada di function kategori ya. Seperti ini aja. Simple, sangat simple dan sangat sederhana. Oke? Kemudian yang lainnya ini sudah menyesuaikan, tidak perlu. Jadi ini kita tinggal reload aja di sini. Lihat ini masih kosong, ketika ini saya enter, boom. Lihat adalah si Django Web Framework. Lalu bagaimana dengan Python? Untuk kategori Python. Untuk Python, ingat, karena kita mengambil berdasarkan judul atau title, berarti Python-nya itu harus huruf besar ya, teman-teman semuanya. Kita enter. Lihat, di sini itu muncul ya, 2 buah artikel dari berdasarkan kategori Python. Ini keren bro ya. Oke, ini kalau misalkan kita cek di adminnya, ya sebenarnya sama sih sebenarnya. Oke, kita admin 1, 2, 3. Enter, kita lihat di artikelnya, tuh ada Django. Kalau misalnya kita cek di sini, ingat, lihat kategorinya adalah Python. Sisanya ya kategorinya adalah Python, tuh ya, keren. Dan kategorinya itu hanya ada 2, gitu. Nah, lalu bagaimana caranya kita mau menampilkan kategori di dalam pilihan kategori yang ada di sini, teman-teman semuanya? Bagaimana caranya? Caranya sangat simpel ya. Berarti kita sebentar sebelum kita ke Visual Studio Code, lihat kita itu sebenarnya masih berada di halaman kategori.html ya. Lihat di link sini. Bentar, biar lebih jelas lagi, sebenarnya untuk bannernya ini, itu saya sudah siapkan untuk banner dari kategori, biar jadi pembeda aja gitu dengan daftar artikel yang secara keseluruhan. Oke, berarti kita ke atas sini, coba di sini ada bannernya ya. Di sini itu untuk blog, itu kita ganti. Sebentar kita cek gambarnya, nih ada kategori.png. Berarti kita ganti aja dan masukkan kategori, bentar bukan huruf besar, kategori.png. Lalu kita ke sini dan kita reload, tuh jadi ya. Jadi memang bannernya punya si kategori. Kalau misalkan kita ke indeks dari si blog, tuh bannernya lain gitu ya. Jadi ini sudah jelas jadi pembeda berdasarkan dengan kategorinya seperti apa. Nah, kalau sudah seperti ini kan berarti kita ada di halaman kategori ya. Berarti kita ke views di sini, dan ini masih ada sangkut pautnya dengan ini. Oke, masih di function kategori. Nah, di tutorial sebelumnya untuk pembelajaran 4.2 LTS, itu kita menggunakan sebuah query set di Django, yaitu values ya, atau value list. Nah, tapi untuk di kali ini, kita tidak menggunakan itu. Lalu, apa yang harus kita gunakan? Pertama, sebelumnya, saya buat sebuah variabel, saya namakan aja sebagai variabel choices atau variabel kategori pilihan. Di sini tuh kita menggunakan atau memanggil model dari si kategori ya. Ingat sebelumnya kita sudah lakukan impor model kategori di sini. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini kita objects, dan kita tidak menggunakan values ya. Minggu lalu atau di tutorial Django sebelumnya kita menggunakan values, tapi di sini kita langsung aja menggunakan order by. Lalu apa yang di order by di sini? Ingat, kalau misalkan kita cek di database kita, untuk di blok kategori, itu kan kita punya ID ya,
teman-teman semuanya. Jadi kita bisa filter berdasarkan ID. Kalau di blog artikel, itu kita bisa filter berdasarkan publish, gitu ya. Ataupun juga dengan ID. Nah, karena di blog artikel hanya ada ID, berarti di sini itu kita masukkan tanda petik seperti ini, dan masukkan ID seperti itu. Kalau misalkan kita coba print aja dulu berdasarkan kategori choices seperti itu, dan kita buka aja terminal, gitu ya. Kemudian saya reload di sini, kembali ke terminal, lihat ada kategori ya Python dan kategori Django. Oke. Nah, ini bagusnya kalau kita menggunakan order by ya. Jadi dia hanya memang menampilkan banyaknya jumlah kategori yang ada di sini ya. Kalau misalnya kita menggunakan values untuk kategori Python, ini akan double 2. Kenapa? Karena memang artikel yang dimiliki oleh kategori Python itu ada 2, gitu ya. Itu pembedaannya sebenarnya. Dan sebenarnya kalau lebih bagusnya lagi kita harus menggunakan order by. Nah, ini sudah jadi sebenarnya. Berarti kita tinggal aja membuat sebuah variable object dari konteks. Ini kita samakan aja seperti itu. Kategori choices pasti di situ, titik 2 kategori choices. Dan ini bisa kita hilangkan aja. Oke. Nah, lupa teman-teman semuanya. Bukan lupa sebenarnya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau buat saya maunya menggunakan publish ya, bukan ID. Nah, silakan teman-teman bisa tambahkan aja di sini di kelas kategori, yaitu dengan field publish dan juga update ya. Tapi karena saya mau supaya tidak rombak lagi ya atau menambahkan field di sini, sebenarnya bisa saja, tapi saya langsung aja menggunakan ID ya, biar simple aja gitu. Oke, itu opsional, tergantung teman-teman aja. Berarti ini kita copy aja untuk kategori variable kategori choices, kita ke sini dan kita scrolling ke bawah, cari yang namanya pilih kategori yang ini ya. Nah, kalau kita lihat di sini tuh kita punya daftar UL dan LI, ada 2 daftar yaitu Python dan Django. Nah, berarti di sini tuh kita tinggal pilih salah satu aja. Untuk Django saya hapus dan ini ya kita looping yang list yang pertama. Ini bisa kita tambahkan, kita enter di situ dan buat for. Mungkin bisa kita jadikan sebagai for cut ya. Artinya ini untuk variabel satuannya yaitu kategori, jadi saya singkat sebagai cut, di mana di dalam variabel banyaknya itu kategori choices. Berarti ini saya cut aja, ini kita rapikan dan kita paste N4-nya di bawah dari li tutupan yang ada di sini. Ya, mungkin bisa kita rapikan seperti itu. Untuk Python kita tutup menggunakan tanda kurung kurawal seperti itu dan kita masukkan variabel cut di situ, titik, langsung aja kita ambil title ya. Teman-teman semuanya, ini sangat simple sebenarnya. Oke, ketika ini saya kembali ke sini dan reload, oke, ada ya di sini. Ini sama sebenarnya. Kalau misalkan ini itu saya ganti aja details ya, dan kita lihat, tuh jadinya tidak ada. Berarti ini sudah berhasil ya, kita lakukan looping. Oke, ini kita hapus saja dan kita reload. Oke, berarti ini sudah ada ya untuk 2 daftar Python yang ada di sini. Cuman yang jadi masalah adalah ini tuh belum berfungsi karena memang belum ada aksi gitu ya. Nah, jadi untuk menambahkan aksi yang ada di sini, kita kembali ke halaman indeks ke file kategori.html, kategori HTML ya. Coba lihat di href-nya yang ada di sini. Ini tuh masih tanda pagar ya, artinya belum ada linknya sama sekali. Berarti di sini tuh kita langsung buat aja blog, oke, aplikasinya, kemudian kategori nama path-nya, kemudian kita menggunakan tanda kurung siku seperti itu, dan kita masukkan cut. Ini sebenarnya sama aja dengan yang ada di sini. Oke, pastikan aja di situ. Jangan lupa untuk garis miringnya. Seperti itu. Oke, kita save dan kita reload. Ketika ini untuk kategori Python ya, ketika saya pilih Django, tuh lihat ya, ini sudah lebih dinamis. Maka secara otomatis dia akan menampilkan artikel berdasarkan kategori Django. Ketika ini saya klik Python, tuh ini keren tuh. Sesimpel itu bro ya untuk menangani dan memanggil atau memfilter berdasarkan kategori hanya dengan cara yang seperti ini. Oke, teman-teman semuanya. Nah, ini kan masih 2 kategori ya. Kalau misalkan di sini itu saya tambahkan kategorinya lagi, kategorinya itu misalkan saya mau ambil kategori teknologi. Oke, seperti itu. Teknologi akan keren dan memudahkan untuk masa depan. Udah seperti itu aja.
Nah, coba lihat di sini, teman-teman semuanya. Di sini tuh ada sebuah Slack card, ya, link secara user friendly untuk Slack. Kita coba tambahkan aja di sini teknologi. Ini kita belum lakukan saving secara otomatis ya, jadi kita harus lakukan secara manual. Ketika ini saya saving, oke, terjadi error, nggak masalah. Ini kita coba tambahkan file private gitu. Kita coba masuk admin, dan kita admin 123, kita kategori, add kategori ini, dan kalau misalkan saya klik save, tuh lihat, di sini tuh terdapat type error, add admin block kategori, ada super, untuk dia tidak mendeteksi bahwa ada tipe objek di dalam method dari super yang ada di sini, oke? Atau modul dari super. Nah, kita coba kembali ke Visual Studio Code dan kita cek untuk di models, ya ingat karena itu supernya itu ada di model yang di sini, lihat untuk kelas kategori di super. Nah, di sini keliru ya teman-teman semuanya. Sebenarnya di sini ingat karena masih menggunakan kelas kategori, di sini tuh bukan kelas artikel, melainkan kelas kategori yang ada di sini. Oke, kita pastikan aja di situ. Gampang ya teman-teman semuanya. Jadi yang sebelumnya teman-teman bisa ganti menjadi kategori biar tidak error seperti ini. Oke, kita coba saving dan kita kembalikan seperti itu. Ketika ini saya save, udah tuh berhasil teman-teman semuanya. Kita kembali ke sini dan kita ke daftar. Lihat, ini juga sudah bertambah jadi 3. Ketika di sini saya reload, tuh ada tuh teknologi di sini, gitu ya. Nah, ketika ini saya klik filter kategori, lihat di sini tuh memang belum ada artikel dengan kategori teknologi. Nah, ini kan kurang keren juga nih. Kenapa? Karena memang belum ada yang lebih spesifik gitu. Nah, kita mau menambahkan informasi atau alert yang mengatakan bahwa, oh ini maaf, kategori ini belum tersedia. Berarti kita ke kategori yang ada di sini. Seperti itu ya. Oke. Kemudian, ini kita coba hiddenkan aja. Ini kita copy atau kita cut. Ingat, masih di dalam row MB5. Ini kita cut bagiannya dari si daftar artikel. Ini kita cut dan kita lakukan masukkan statement if yang ada di sini. Oke, enter, dan else untuk statement false-nya. Jadi di sini untuk statement yang true ya. Ketika ada artikelnya, kategorinya, artikel berdasarkan kategori, maka dia akan tampilkan list artikel yang ini. Nah, ketika tidak ada kategori, maka di sini kita coba buat alert seperti itu, plus dari Bootstrap. Mungkin kita bisa masukkan alert, alert info, seperti itu, dan kita masukkan paragraf. Mungkin bisa kita buat, mohon maaf, artikel berdasarkan kategori yang dipilih belum tersedia. Seperti itu ya. Kita masukkan aja ikon senyum, dan merasa tidak bersalah, dan tanda maaf, seperti itu. Ya, ikon ini sangat lucu aja gitu ya. Oke, apaan? Di skip aja teman-teman semuanya. Oke, jadi kalau misalkan ini belum selesai, karena belum ada parameter dari statement if. Nah, parameternya apa? Adalah yang ini, kategori artikel. Oke, kita copy dan pastikan aja di situ. Oke, mantap teman-teman semuanya. Ini kita masukkan aja ke dalam, biar sedikit menarik aja. Oke, mantap. Kita kembali ke sini. Dan ketika ini saya pilih teknologi, tuh, lihat. Mohon maaf, artikel berdasarkan kategori yang dipilih belum tersedia. Ide, kan lebih keren aja gitu ya. Ketika saya klik Python, tuh, maka dia akan menampilkan artikel berdasarkan kategori Python. Ketika di Django, tuh, dia akan tampilkan itu. Ketika saya pilih teknologi, tuh, dia akan menampilkan pesan seperti ini. Oke, mantap. Sebenarnya hal yang sama juga kita bisa lakukan di sini. Untuk di daftar artikelnya, kalau misalkan artikelnya itu belum ada. Silakan teman-teman bereksperimen. Itu tugas pertama teman-teman. Oke, oke, lanjut. Nah, coba kita lihat di sini. Oke, kalau kita lihat di sini, di halaman dari daftar artikel yang indeksnya punya si blog, ini pilihan kategorinya belum aktif ya, teman-teman semuanya. Ini belum aktif, berarti kita harus aktifkan dulu. Ya, caranya gimana? Oke, kita kembali ke views yang ada di sini, dan kita pilih function dari si index, karena ini merupakan halaman indeks dari si blog aplikasi. Oke. Berarti kita tertujunya ke dev atau method dari index. Nah, di sini tuh kita buat aja. Misalnya, ini kita bisa tambahkan list kategori seperti itu, dan kita panggil
bentar, model kategori, objects titik all, artinya untuk semua kategori. Oke, kita langsung aja buat di sini kategori yes, ya, untuk menampilkan kategori secara keseluruhan, dan kita kopikan aja yang ini, list kategori, ya, berarti biar mudahnya ini kita copy aja untuk variable object konteks dari index, dan ingat bukan di kategori, tetapi kita langsung aja ke halaman index.html yang ada di sini. Kemudian kita carilah si pilihan kategori yang ada di sini, gitu ya. Nah, biar cepat aja, ini kita kopikan aja yang ada di kategori HTML. Lihat di bawah di sini untuk pilihan kategori, ini kita kopikan aja sampai di N4, lalu di sini tutupan dari li dan buka dari li, yang ini ya, yang saya blok, ini kita hapus dan kita paste yang tadi, seperti itu. Nah, untuk ini variabel secara keseluruhan ya, untuk looping dari kategori, berarti di sini tuh kita ganti menjadi kategori yes. Kategori sini yang mana? Teman-teman sudah tahu adanya tuh yang ini ya. Oke, gampang sekali teman-teman semuanya. Jangan pusing dulu. Bentar, bukan kategori sini tapi di index HTML. Oke ya. Nah, kalau misalkan kita kembali ke sini, lihat baru ada dua kategori yaitu Python dan Django. Ketika ini saya reload, tuh jadi bertambah teknologi. Oke. Ini kalau misalkan saya klik teknologi sama tuh ya, seperti ini. Nah, satu lagi lupa ya, untuk di pilihan di halaman kategori HTML, kita tambahkan satu buah daftar untuk semua artikel ya. Ini kan kalau untuk menampilkan semua artikel berarti kita harus klik menu blok ini ya. Ya. Kemudian baru kita pilih kategori. Nah, kita mau menampilkan semua artikel di sini. Jadi kita kembali ke kategori HTML. Mungkin di sini itu ya kita buat sebuah list baru di atas dari looping for di sini, dan biar cepat aja ini kita kopikan aja kelas dari list item group item seperti itu. Kemudian di sini tuh kita angkor, lalu kita masukkan aja semua artikel, atau bahasa Inggris saja ya, articles all, seperti itu. Oke. Nah, di sini itu kita buat seperti ini, blok. Oke. Karena memang semua artikel itu adanya di blok index.html. Oke, seperti itu aja. Ketika ini saya reload, tuh muncul ya. Bentar, ada yang aneh. Kita belum masukkan kelas dari angkornya, yaitu text dark dan text decoration none. Oke, biar sama aja supaya hilang warnanya dan garis bawahnya. Oke. Django, sip, kosong. Ketika saya article all, bentar. Sebentar, teman-teman semuanya. Kok jadinya seperti ini? Nah, ini yang harus teman-teman perhatikan di sini untuk penamaan dari si blok. Oke, ini agak keliru juga. Kita coba tambahkan di situ. Berarti garis miring blok ya. Yang sebelumnya tadi garis miringnya ada di belakang dari blok. Oke, kita kembali, kita reload, dan kita klik article all. Tuh, muncul deh. Menarik ya, teman-teman semuanya. Ketika saya pilih Python, muncul ada article all. Ketika saya klik article all-nya itu akan hilang ya, dan hanya ditampilkan pilihan kategori yang ada di sini. Oke. Untuk pilihan kategori ini sudah selesai, dan juga kita sudah bisa lihat detail di dalam halaman kategori. Ini kalau misalkan saya klik lengkap, tuh langsung mengarah ke halaman detail. Nah, cuman yang jadi masalah adalah yang ini ya. Kita belum menampilkan blog terkait atau artikel terkait yang ada di sini. Oke. Nah, ini yang ketiga gitu. Bagian ketiganya itu menampilkan artikel terkait. Nah, ini sangat gampang sebenarnya, teman-teman semuanya. Berarti ini itu kita kembali lihat, ini tuh ada di halaman detail HTML, berarti dia ada di function. Oke, teman-teman semuanya. Jadi, penempatan function itu harus sesuai dengan yang aksi dari yang kita lakukan di sini. Ini kalau misalkan detail, berarti kita harus ke function dari detail. Nah, ini sangat gampang sebenarnya untuk menampilkan artikel terkait. Jadi di sini tuh kita bisa buat misalkan bungkus ya menggunakan variabel artikel orders ya, atau artikel lain gitu. Atau ya kita kasih bahasa Indonesia aja deh. Artikel terkait, no problem. Campur aja Inggris sama Indonesia, nggak masalah. Nah, berarti di sini kita tambahkan, masukkan kelas model dari artikel, kemudian kita objects di sini. Ingat, di sini tuh kita mengenakan sebuah query set dari Django, yaitu exclude. Apa fungsinya exclude? Berarti exclude ini dia berfungsi untuk pengecualian, ya.
Pengecualian maksudnya gini, kalau misalkan ada data atau artikel berdasarkan judul yang sama, maka dia tidak akan tampilkan. Berarti yang kecualinya yang akan dia tampilkan. Oke? Berarti di sini tuh kita masukkan slug sama dengan slug input, sama seperti yang ada di sini. Oke? Kita coba lakukan print aja dulu dan lihat hasilnya seperti apa. Oke? Kalau misalkan ketika ini saya reload, oke, dan kembali ke sini, kita buka terminal, lihat di sini. Di sini tuh dia akan menampilkan dua buah artikel, yaitu Django Web Framework dan OOP, Object Relational Mapping. Judul yang ini bahasa pemrograman Python itu tidak ditampilkan. Ya, kenapa? Karena sudah difilter menggunakan exclude, pengecualian. Jadi judul yang sedang aktif itu tidak akan ditampilkan, dan ditampilkan itu judul yang atau artikel yang belum dipilih atau dilihat secara detailnya. Oke ya, teman-teman semuanya. Menarik. Jangan pusing dulu. Berarti di sini kita buat aja sebuah variabel sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Kita titik 2 dan pastikan aja di situ. Mungkin ini bisa kita hapus seperti itu, dan kita ke detail HTML dari si blog. Oke, kita scrolling ke bawah dan kita cari session atau kelas blog terkait yang ada di sini. Ini kalau misalkan kita lihat itu ada 3 buah call MD ya ini. Dan ini masih yang manualnya. Kalau misalnya kita cek di sini, di bawahnya tuh ada 3 ya, sesuai. Jadi ini bisa kita pilih aja salah satunya. Ya, saya pilih aja yang di atas seperti itu. Dan kita looping, mungkin kita buat aja artikel orders seperti itu di dalam artikel terkait. Atau variabel satuannya terkait aja ya, biar mudah dipahami. Ini kita cut N4-nya dan pastikan aja di situ. Oke. Nah, di sini, bentar ya. Kita coba lihat perbandingannya apa yang terjadi ketika kita sebelum memasakkan looping dan sesudah memasakkan looping. Lihat ini ada 3 ketika saya reload. Tuh, jadi hanya ada 2 ya, cocok dengan yang sudah kita lihat di sini. Nih, Django Web Framework dan OOP, Object Orientasi Programming, OOP Python. Oke, berarti kita langsung aja judulnya aja dulu ya. Ini kita bungkus menggunakan template text seperti itu. Dan kita masukkan variabel satuannya terkait titik title. Oke. Ya, jadi ini title bukan dari si kategorinya ya, tetapi dari artikelnya. Berdasarkan dengan yang ada di sini. Nih, kita manggil menggunakan modelnya dari si artikel. Oke. Seperti itu. Dan ini kita bungkus juga. Seperti itu. Dan kita masukkan terkait. Kita masukkan publish. Oke, teman-teman semuanya. Dan ini biar cepat aja, kita kopikan aja di situ dan kita paste dan kita masukkan field dari image URL. Oke, ini kita saving dan coba kita reload. Tuh, ada ya. Jadi ini sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, kalau kita lihat untuk gambar dari detail HTML ini masih detail artikelnya masih agak sedikit besar gitu ya. Dan sementara ini tidak sesuai dengan rancangan desainnya. Berarti kita ke sini dan kita kembali ke detail HTML, kita cek untuk gambarnya. Nih, yang ini, teman-teman semuanya. Ini untuk alternatifnya mungkin bisa kita kopikan aja dari si artikel title. Oke, nanti yang gambar yang lainnya bisa teman-teman sesuaikan ya dengan detailnya. Biar dinamis berdasarkan gambar titel artikelnya. Oke ya. Nah, ini lihat di sini tuh kalau misalkan kita menggunakan kelas dari Bootstrap, itu dia tidak generate langsung seperti ini. Berarti kita harus tambahkan secara manual style ya, seperti itu, dan kita masukkan height, jangan salah penulisan, height titik 2, kita jadikan aja misalkan 350 pixel seperti itu, dan height 50 ini kita hapus, kita save dan reload di sini. Tuh, jadinya keren ya seperti ini. Oke, kalau misalkan kita klik, ini masih belum ada aksinya, jadi kita selesaikan aja dulu. Berarti kita kembali ke halaman detail atau file detail HTML, dan kita scrolling ke bawah. Kalau kita cek di title sini, itu kan hanya ada href-nya masih kosong ya. Nih, oke, kita langsung aja di sini. Tambahkan untuk yang langsung mengarah ke detail artikel, blog, garis miring, detail, kita masukkan template text seperti itu, dan terkait variabel satuan dari looping yang ada di atas ini, titik, ingat bukan menggunakan titik title ya, tetapi kita mengambil slug yang ada di sini. Kenapa slug? Karena di views-nya itu kita exclude berdasarkan slug, dan di model artikel itu ada slug juga.
Oke ya, paham sampai sini teman-teman semuanya? Oke, kita save dan kita reload. Dan ketika ini saya pilih Django Web Framework, tuh langsung mengarah ke detail artikelnya. Kalau misalnya kita scroll ke bawah, lihat Django Web Framework-nya itu tidak ditampilkan, tetapi yang ditampilkan yang pengecualiannya. Oke, mantap ya teman-teman semuanya, keren. Oke ya. Oke, jadi cukup ya untuk video tutorial kita kali ini. Kita sudah berhasil memfilter berdasarkan kategori ya, dan juga melihat artikel terkait sesuai dengan topik kita kali ini. Oke, jadi kalau misalkan kita kembali ke tugas kita, untuk tugas 6, kita anggap ini sudah selesai ya. Bentar. Oh ya, kita sudah selesaikan di awal, nggak masalah. Kita anggap ini sudah tuntas. Dan minggu depannya kita akan coba buat tugas 7, yaitu custom users login menggunakan email ya. Seperti yang sudah pernah saya bahas di video Django 4.2 LTS. Sudah ada sebenarnya di sana untuk custom users-nya seperti apa. Oke, jadi silakan teman-teman yang pengen bertanya, yang mau bertanya, silakan ketik pertanyaan di kolom komentar. Nanti sebisa mungkin akan saya jawab ya. Dan sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah mensupport channel ini. Dukungan teman-teman sangat berarti. Dan doakan semoga saya akan tetap terus membuat video pembelajaran tentang Django ataupun tips pemrograman lainnya. Oke, menarik teman-teman semuanya. And see you. Oke, jadi cukup ya teman-teman semuanya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share. Serta nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video update dan seru lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan berjumpa kembali atau bertemu kembali di episode yang akan datang. Salam baris kode, sampai jumpa dan bye!